Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Pertama-tama, mari kita ucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kami kesempatan eh, untuk hadir dalam mata kuliah metodologi penelitian tafsir bersama dengan Ustadz Zakaria. Kemudian yang kedua, kami sebagai pemakalah yaitu Ustadz Fakhri Adani, saya sendiri juga Ustadzah Nada Mauila izin untuk mempresentasikan sebagian dari eh, makalah yang sudah kami susun. Mohon kami harap bisa dipahami bersama, juga mohon masukannya apabila masih ada yang kurang berkenan. Baik, terima kasih atas kehadirannya Ustadz juga teman-teman semua. Saya izin sebagai moderator untuk memulai presentasi hari ini. Untuk pembahasan pertama, silahkan kepada Ustadz Fakhri. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih waktunya. Pendahuluan, Al-Quran merupakan kitab terakhir dan penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya, berlaku hingga akhir zaman. Oleh karena itu, eksistensinya akan selalu ada, dan untuk kita menggali eksistensi tersebut, maka dibutuhkan sebuah ilmu, yaitu ilmu tafsir, yang mana dia menginterpretasikan nilai Al-Quran dan maknanya, sehingga dapat dipahami oleh umat Islam. Dalam ilmu tafsir, salah satu yang paling berkembang adalah dalam era modern, yaitu metode tafsir tematik yang dianggap sebagai yang dianggap lebih relevan dan praktis dalam menjawab permasalahan zaman. Metode ini menyusun pemahaman terhadap satu tema yang tersebar di berbagai ayat dan surat dalam Al-Quran, sehingga memberikan gambaran yang utuh dan terstruktur. Penelitian ini tujuan untuk mengkaji metodologi tafsir tematik, langkah-langkah penulisannya, perbandingannya dengan tafsir konvensional, serta kelebihan dan kekurangannya, dan juga tokoh-tokoh penting dalam pengembangannya. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka melalui analisis terhadap berbagai sumber yang tertulis dan relevan. Yang kedua, kemudian pengertian tafsir tematik atau tafsir maudhu'i. Tafsir maudhu'i merupakan istilah yang tersusun dari dua kata atau tarkib idofi, yaitu tafsir dan maudhu'i. Secara bahasa, tafsir adalah al-kashfu wal bayan atau penjelasan dan pengungkapan. Sedangkan secara istilah, tafsir adalah sebuah ilmu yang bertujuan untuk mengungkapkan dan menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dan menerangkan maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran sejauh batas kemampuan manusia. Yang kedua, kata maudhu'i. Secara bahasa, berakar dari kata al-wad'u, yang berarti meletakkan sesuatu pada porsinya yang pas. Secara terminologis atau istilah, maudhu'i merujuk kepada berbagai tema di berbagai aspek kehidupan yang terkandung dalam Al-Quran Al-Karim, seperti akhlak, sosial, akidah, dan syariat. Dalam istilah tafsir, ilmu atau tafsir maudhu'i merupakan sebuah metode penafsiran yang menghimpun ayat-ayat Al-Quran yang memiliki kesamaan dalam tujuan dan maknanya, serta mengurutkannya dalam waktu dan sebab turunnya. Metode ini merupakan salah satu dari berbagai metode penafsiran lainnya seperti tahlili, jimali, dan muqaron. Namun dalam perkembangannya, tafsir maudhu'i merupakan metode penafsiran yang paling populer dan paling relevan di era modern. Karena salah satunya relevansinya dalam menjawab berbagai permasalahan baru yang muncul seiring dengan perkembangannya zaman. Hadirnya tafsir maudhu'i mampu memberikan pesan bahwasanya Al-Quran tetap aktual, kontekstual, dan relevan tanpa batasan waktu, meskipun turunkan jauh lebih dari 1000 tahun yang lalu. Metode ini sementara waktu dikatakan sebagai metode yang paling baik dan cocok dengan era modern yang serba dinamis dan praktis. Tafsir maudhu'i mampu menyajikan sebuah tema secara utuh dan menyeluruh. Apalagi jika tafsir ini dilakukan oleh para ahli dalam bidangnya yang berkaitan dengan tema yang diangkat. Tafsir tematik memberikan kesempatan bagi para mufasir untuk berbicara dan menafsirkan ayat sesuai dengan bidang yang menjadi keahliannya. Kemudian, sejarah dan perkembangan tafsir maudhu'i. Tafsir maudhu'i
pertama kali digagas oleh Dr. Ahmad Said Al-Kumi atau Al-Kumi ketika ia menjadikan tafsir tematik sebagai mata kuliah wajib di Fakultas Usuluddin di Kairo. Yang digagas oleh tafsir Al-Kumi, yang digagas oleh Al-Kumi adalah tafsir Al-Maudu'i yang berdasarkan pada subjek. Nah, kemudian metode ini makin berkembang di tangan Al-Farmawi yang merupakan murid dari Al-Kumi yang juga seorang guru besar di Al-Azhar. Ketika ia mempublikasikan karyanya berjudul Al-Bidayatu fi Tafsir Al-Maudu'i. Kemudian eh, tafsir Al-Maudu'i yang berdasarkan pada surat itu digagas pertama kali oleh Dr. Mahmud Shaltut, salah satu guru besar di Al-Azhar. Namun, cikal bakal tafsir Maudu'i jauh ada sebelum mereka berdua ini, yaitu ketika di zaman Salaf. Tafsir Maudu'i pada saat itu tapi belum sistematis dan sangat sederhana. Bahkan penerapannya pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ketika ia menafsirkan ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Kata zulmin di sini itu membingungkan dan memberatkan kepada sebagian sahabat karena mereka menyangka bahwa kata zolim pada ayat tersebut mencakup keseluruhan bentuk dari perbuatan dosa. Akhirnya Nabi menjelaskan bahwasannya makna zolim pada ayat tersebut adalah syirik sebagaimana di ayat eh, Luqman ayat 13 yaitu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim. Nah, penafsiran ini atau ayat Al-Quran dengan ayat-ayat yang lainnya merupakan benih dan bentuk paling simpel dari metode tafsir Maudhu'i. Meskipun tidak menghimpun seluruh ayat yang berkaitan dengan kezaliman ataupun kesyirikan, tetapi contoh tafsir ini sudah dilakukan oleh Nabi dan di generasi salaf. Kemudian dalam prakteknya, tafsir Maudhu'i terbagi pada dua model. Yang pertama, tafsir Maudhu'i berdasarkan surat, yaitu dengan mengangkat sebuah surat tertentu dalam Al-Quran, kemudian menemukan tema utama atau benang merah dari berbagai tema yang terkandung dalam surat tersebut. Tema utama tersebut menjadi muara dari berbagai tema yang dibahas dalam surat tersebut. Karya terbaik dalam model yang pertama yaitu karya Imam Al-Biqai, yaitu Nazmud Duror fi Tanasubi al-Ayati wa Suwar. Contohnya seperti dalam surat Ali Imran itu eh, topik utamanya adalah mendeskripsikan ajaran ketuhanan yang hakiki dan meneguhkan keesaan Allah Subhanahu wa taala tanpa adanya sekutu. Model yang kedua yaitu metode atau model tafsir maudhu'i berdasarkan subjek, yaitu menjadikan keseluruhan Al-Quran sebagai bahan penelitian dalam membahas sebuah topik yang spesifik. Maka perbedaannya antara model yang pertama dan model yang kedua adalah model yang pertama itu membatasi bahan penelitiannya pada surat tertentu, sedangkan model yang kedua dia menjadikan Al-Quran sebagai bahan penelitian secara keseluruhan. Kemudian yang berikutnya, tokoh-tokoh yang menulis tafsir maudhu'i. Yang pertama adalah tafsir eh, im- yang pertama adalah Dr. Quraish Shihab. Ketika ia menuliskan salah satu bukunya yaitu Jilbab, Pakaian Wanita Muslimah, Pandangan Ulama Masa Lalu dan Cendekiawan Kontemporer. Kemudian juga ada Buya Hamka. Ketika ia menuliskan tafsirnya itu Al-Azhar. Meskipun tidak secara keseluruhan ditulis dengan maudhu'i, tetapi dalam beberapa tema dia menjelaskan dengan tafsir maudhu'i. Kemudian yang berikutnya, langkah-langkah dalam metode tafsir maudhu'i akan disampaikan oleh Ustazah Rashidah. Ustazah Nada sudah hadir. Baik, karena belum saya izin melanjutkan. Suara saya terdengar? Suara, suara saya terdengar ya. Oke, Bismillah. Kemudian selanjutnya adalah langkah-langkah dalam metode tafsir tematik atau tafsir maudhu'i. Ya, yang pertama, sebelum menyajikan tafsir tematik, para ulama menyusun langkah-langkah yang sistematis guna menjadikan metode ini mencapai tujuannya, yaitu mengupas tema yang diangkat secara utuh dan sempurna. Nah, berikut langkah-langkahnya adalah yang pertama, menentukan tema. Ya, menentukan tema yang ingin dibahas dalam penelitian tafsir tersebut. Tentunya tema yang diangkat merupakan tema-tema yang masih berada dalam kandungan dan ruang lingkup Al-Quran. Biasanya tema yang diangkat adalah persoalan yang terjadi di masyarakat dan relevan dengan kehidupan masyarakat, seperti tema tentang keadilan, kehidupan rumah tangga, juga pemerintahan. Kemudian yang kedua, langkah kedua adalah menghimpun seluruh ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tema yang dibahas.
Pada tahap ini, mufassir harus teliti agar tidak ada ayat yang berkaitan dengan tema luput dan tertinggal dari pembahasan, serta menghindari pemahaman yang sepotong-sepotong. Kemudian langkah ketiga adalah menganalisis seluruh ayat yang telah terkumpul untuk kemudian difahami seluruh sisi dari ayat-ayat tersebut, seperti konteks, asbabun nuzul, nasikh wa mansukh, linguistik, dan pesan yang terkandung dari setiap ayat. Pada tahap ini juga peneliti memahami ayat melalui hadis yang terkait dan penjelasan para ulama mengenai ayat tersebut. Kemudian langkah keempat, melakukan pendekatan interdisipliner, yaitu mengkaji ayat-ayat yang telah dikumpulkan dan dianalisis dengan berbagai cabang ilmu lainnya, seperti sejarah antropologi dan psikologi. Melalui cara ini, memungkinkan Al-Quran untuk lebih relevan dan kontekstual dengan keadaan masyarakat dan lebih mudah untuk diterapkan dalam kehidupan mereka. Sebagai contoh, jika peneliti mengangkat tema tentang lingkungan hidup, maka peneliti bisa menggunakan data ilmiah tentang seberapa parah krisis yang terjadi di zaman sekarang dan sebab-sebab daripada krisis tersebut. Atau jika peneliti mengangkat tema tentang kehidupan rumah tangga, maka ia bisa merujuk data mengenai jumlah kasus perceraian, penyebabnya, dan efek psikologis dari perceraian kepada sang anak. Kemudian yang kelima, menyampaikan hasil dari penelitiannya melalui berbagai platform dialog dan kajian. Hal ini agar apa yang telah ia teliti bisa menjadi solusi dari berbagai permasalahan yang ada sehingga mampu untuk menciptakan lingkungan yang berlandaskan perspektif Qurani. Nah, kemudian kalau eh, yang kedua adalah pembahasan tentang langkah-langkah dalam metode tafsir berdasarkan surat. Yang pertama, menentukan surat yang akan disajikan dalam bahan penelitian. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi dan menganalisis segala hal yang berkaitan dengan surah tersebut. Dalam tahap ini, peneliti perlu memahami surah secara menyeluruh, seperti konteksnya, asbabun nuzul, makiyah dan madaniyahnya, serta hadis-hadis yang terkait. Kemudian langkah ketiga adalah mengklasifikasi dan memahami tema-tema yang terkandung dalam surat tersebut. Setelah itu, peneliti mencari munasabah dari setiap tema. Kemudian langkah keempat adalah mengidentifikasi dan menentukan tema atau maksud utama dari surah tersebut, serta memastikan bahwa maksud utama tersebut tidak melenceng dari tema-tema yang ada di dalam surat. Kemudian selanjutnya adalah perbedaan antara metode tematik dengan metode yang lain. Ya. Setiap metode penafsiran tentunya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing yang mampu memberikan manfaat khusus bagi para pembacanya dan menjawab kebutuhan masyarakat. Tafsir maudhu'i dianggap, eh, sebentar, Afwan. Oke, tafsir maudhu'i dianggap eh, metode yang paling unggul dan sesuai dengan era modern karena beberapa kelebihannya, ya. Kelebihan tafsir maudhu'i adalah memudahkan para pembaca untuk mampu memahami tema-tema dalam Al-Quran dengan waktu singkat dengan pemahaman yang utuh dan menyeluruh tanpa perlu membaca uraian tafsir yang mendetail, seperti tafsir tahlili. Terlebih pada zaman masyarakat modern yang memiliki kesibukan yang tinggi dan keterbatasan waktu dalam mempelajari tafsir secara utuh, maka tafsir tematik dianggap sangat praktis. Kemudian kelebihan yang kedua adalah menjawab kebutuhan zaman yang membutuhkan hukum-hukum atas berbagai fenomena di era modern melalui perspektif Al-Quran. Kemudian yang ketiga, menghilangkan pemahaman yang terkesan kontradiktif antar ayat-ayat Al-Quran dengan metode tematik, maka Al-Quran akan lebih mudah difahami secara utuh sehingga tidak akan muncul pemahaman yang keliru. Yang keempat, memungkinkan bagi seorang mufassir untuk menafsirkan ayat Al-Quran sesuai dengan kemampuan dan kepakarannya dalam bidang yang ia geluti. Namun, di antara kelebihan tadi, ya, tentu saja ada kekurangannya. Ya, seperti memenggal bagian dari ayat yang tidak termasuk ke dalam tema yang sedang dibahas. Hal ini membuat sebuah ayat yang membahas beragam tema tidak difahami sebagai satu ayat yang utuh, melainkan terpotong-potong sebagai tema tersendiri. Sebelumnya mohon maaf, slide mengenai kelebihan dan kekurangan tadinya sudah ada, cuman nggak alam ya, hilang. Kemudian selanjutnya adalah perbedaan metode tematik dengan yang lain. Yaitu yang pertama dengan tafsir tahlili atau tafsir analitik, ya. Tafsir tahlili itu
menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Quran dari berbagai sisinya dengan memperhatikan runtutan ayat-ayat Al-Quran sebagaimana yang tercantum dalam Mushaf Utsmani dengan menjelaskan munasabah antar ayat, asbabun nuzul, keterangan dari Nabi Muhammad SAW, para sahabat sahabat tabi'in mengenai hal yang berkaitan dengan ayat dan tradisi yang berlaku pada saat itu. Nah, metode tafsir tahlili ini memiliki kelebihan seperti memiliki ruang lingkup yang luas dengan menggunakan corak maksur dan juga roi, sehingga dapat dikembangkan dengan berbagai macam penafsiran sesuai dengan keahlian masing-masing. Dan juga memiliki kekurangan, salah satunya adalah menjadikan petunjuk Al-Quran tadi parsial atau terpecah-pecah, seakan-akan Al-Quran itu memberikan pedoman yang tidak konsisten dan tidak utuh karena penafsiran yang diberikan satu ayat berbeda dengan penafsiran yang diberikan untuk ayat yang lain yang juga sama dengannya. Kemudian untuk tafsir ijmali atau global adalah metode yang digunakan untuk menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Quran dengan mengemukakan makna global, yaitu tafsir yang dalam penyampaiannya sederhana, tidak mendetail, dan mudah untuk dicerna. Dengan cara seperti ini, maka akan lebih mudah dipahami oleh masyarakat awam maupun intelektual. Dengan metode ini, para penafsir tetap menempuh jalan sebagaimana metode tahlili karena menafsirkan sesuai dengan susunan-susunan ayat. Ya, tidak jauh beda dengan metode tahlili. Hanya saja, metode tahlil ini menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Quran dengan lingkup yang cukup luas, sedangkan metode ijmali ini menjelaskan dengan makna global dan mudah dimengerti. Sehingga para pembaca tadi seakan-akan seperti membaca arti dari ayat Al-Quran, padahal mereka membaca tafsir. Salah satu kelebihan metode ijmali adalah bebas dari penafsiran Israiliyat yang disebabkan singkatnya metode ini. Nah, dengan terbebasnya tafsir ijmali dari Israiliyat, maka tafsir ijmali mampu terhindar dari pemikiran Israiliyat yang terkadang tidak sejalan dengan martabat Al-Quran. Kemudian metode tafsir yang ketiga adalah tafsir muqaron. Metode tafsir muqaron adalah dengan membandingkan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya yang memiliki kesamaan redaksi dalam dua kasus atau lebih. Membandingkan antara ayat dengan hadis pada lahirnya terlihat bertentangan, serta membandingkan pendapat ulama tafsir dalam menafsirkan Al-Quran. Dengan demikian, metode ini memiliki cakupan yang cukup luas karena membandingkan dari beberapa sudut pandang, yaitu ayat Al-Quran iya, hadis juga iya, juga pendapat para ulama-ulama tafsir. Nah, di antara kelebihan tafsir muqaron adalah mufassir didorong untuk mengkaji lebih lanjut lagi mengenai ayat, hadis, dan juga pendapat ulama tafsir lainnya sehingga dapat berguna bagi mufassir itu sendiri maupun orang lain agar dapat mengetahui makna dan kajian tentang suatu ayat. Adapun untuk kekurangan dari tafsir muqaron tadi adalah penafsiran dengan metode ini tidak dapat diberikan secara mentah-mentah kepada pemula dikarenakan kurang menjawab permasalahan sosial sebab lebih fokus kepada perbandingan dibanding memecahkan masalah. Nah, dari semua metode yang sudah disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa metode penafsiran maudhu'i memiliki corak yang berbeda dengan metode penafsiran yang lain karena fokus pembahasan metode maudhu'i ada pada kesesuaian tema dengan mencari pandangan Al-Quran dengan tema tersebut serta didukung oleh dalil-dalil yang menguatkan sehingga dapat menjawab tantangan zaman. Berbeda dengan tafsir yang lainnya yang terikat dengan tartib atau susunan yang ada di dalam mushaf Al-Quran. Apabila pembaca atau pembelajar ingin mengetahui tentang suatu perkara tersebut dengan merujuk pada dalil Al-Quran, maka penafsiran dengan mengungkapkan metode maudhu'i ini menjadi solusi yang cukup tepat dan cepat dalam menyelesaikan masalah dengan sajian-sajian rujukan yang sesuai dengan kebutuhan. Kemudian untuk kesimpulan, Ustazah Nada apakah sudah hadir? Ya Ustazah. Ya, silahkan Ustazah. Kesimpulan, metode tafsir tematik atau tafsir maudhu'i merupakan pendekatan penafsiran Al-Quran yang sangat sesuai dengan kebutuhan umat Islam di era modern. Dengan cara menghimpun ayat-ayat yang memiliki kesamaan tema dari seluruh bagian Al-Quran. Metode ini mampu memberikan pemahaman yang menyeluruh, fokus, dan relevan terhadap persoalan-persoalan kontemporer. Selain praktis dan efisien, tafsir tematik juga memberikan ruang bagi para mufassir
untuk menggali kandungan Al-Quran sesuai dengan keahlian dan disiplin ilmu mereka, serta menjadikan Al-Quran sebagai sumber solusi atas berbagai problematika sosial, politik, dan budaya. Metode ini juga memiliki keunggulan dalam hal penyampaian pesan yang utuh dan kontekstual, namun juga memiliki tantangan seperti potensi pemenggalan ayat dari konteks aslinya. Meskipun demikian, kehadiran tafsir tematik memberikan kontribusi besar dalam pengembangan studi tafsir Al-Quran dan menjawab tantangan zaman, sekaligus memperkuat keyakinan bahwa Al-Quran adalah petunjuk hidup yang tetap relevan sepanjang masa. Baik, dipersilahkan untuk teman-teman jika ada yang ditanyakan atau ada yang ingin menambahkan. Ya, baik, jazakumullah khair Ustazah. Kami persilahkan kepada teman-teman mungkin ada tambahan atau koreksi atau mungkin pertanyaan bisa diutarakan. Saya ingin bertanya terkait tema ini untuk memperjelas saja. Kalau yang kali ini kita bahas metodologi penelitian tafsir maudhu'i. Lalu perbedaannya apa dengan tafsir maudhu'i itu? Baik, Ustadz Fahri mungkin bisa dibantu untuk menjawab. Eh, Berarti pertanyaannya apa beda metode tafsir maudhui dengan tafsir maudhui gitu, Ustaz? Betul, Saya pikir kalau metode tafsir maudhui berarti kita apa? Menentukan langkah-langkahnya gimana kita menyajikan tafsir maudhui. Sedangkan kalau tafsir maudhuinya itu adalah sajiannya, jadi udah hidangan yang udah jadinya gitu. Sedangkan kalau metode cara kita untuk menuju tafsir maudhui kayak gimana? Kayak gitu. Mungkin itu. Sudah cukup jelas Ustadz Jamal jawabannya. saya berarti tadi kayak kita betul pencetus dari siapa? Ulama dari Azhar itu sama yang Al-Fumi. Umi kedua siapa muridnya apa namanya? Hmm. Beliau dalam menafsirkan ayat Al-Quran itu berarti menggunakan metode tematik gitu. Atau bagaimana? Iya, kan tadi disebutin bahwasannya Murti Al-Qumi atau Al-Farmawi itu dia nulis buku namanya Al-Bidayatu fi Tafsiril Maudhu'i. Nah, di situ dia nulis langkah-langkah untuk mencapai tafsir maudhu'i gitu. Gimana caranya sih kita bisa mengolah Al-Quran menjadi tafsir maudhu'i gitu. Kita ngumpulin ayat-ayatnya, kemudian menganalisis dan akhirnya kita mengangkat topik yang sesuai dengan Al-Quran gitu. Itu ada di langkah-langkahnya ada di buku dia. Sebelumnya udah ada, cuma belum tersistematis. Baik, sudah cukup Ustadz Fahri, apakah sudah terjawab Ustadz Jamal? Ya silakan yang lain. Oke. Alhamdulillah, mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain, silahkan disampaikan.
Assalamualaikum. Boleh ikutan ya? Silakan Ustaz. Oke, terima kasih. Saya tadi tidak sepenuhnya dengar. Jadi saya buka makalahnya. Di makalah disebutkan tokoh Indonesia yang menulis tafsir metode Maudhu'i. Di sini disebutkan pertama Profesor Dr. Quraish Shihab ya. Dan yang kedua Buya Hamka. Nah, apakah yang dimaksud dari tafsir Maudhu'inya Quraish Shihab ini tafsir Al-Misbahnya beliau atau bukan ya? Al-Misbahnya beliau itu. Nah, sementara kalau dilihat tafsirnya yang Belajar dulu ya. Belajar dulu ya. Tutup itu. kalau melihat tafsir beliau gitu ya, saya rasa tidak sepenuhnya maudhu'i, malah lebih ke tahlili, membahas dari segi bahasa, bahkan detail banget gitu ya kalau apa Quraish Shihab Tutup yang bagus lagi. Nah, Nah, tutup jadi bagus itu eh, tutup. penulis boleh menyampaikan alasan Hmm. kenapa digolongkannya ke maudhu'i, ya, tidak ke tahlili. Iya, iya. Terima kasih. Yang bagus gitu, yang bagus. Baik, saya izin menjawab. Jadi, untuk keterangan tadi, saya mengutip dari kitab, apa namanya, sebentar, saya baca dulu judulnya. Kitab Tafsir Tematik Al-Quran yang dipengantari oleh dosen kita, Ustadz Abdul Muid. Ya. Jadi dijelaskan di situ bahwa dalam tafsir Al-Misbah, juga Al-Azhar, itu memang metode pokoknya itu menggunakan dengan tahlili. Betul. Nah, tapi ada dalam beberapa apa sih namanya, beberapa kasus atau beberapa tema beliau mengangkat atau menggunakan dengan metode maudhu'i. Nah, itu Seperti belajar. dalam tafsir Al-Azhar itu yang digunakan dengan metode maudhu'i atau tematik itu seperti dalam menganalisis tema-tema spesifik seperti dalam eh, cinta, dakwah, dan juga toleransi seperti itu. Jadi memang ada bumbu tematiknya, tapi secara pokoknya menggunakan dengan metode tahlili seperti itu, Ustaz. Makanya. Tutup lagi ya. Eh, apa sudah jelas, Ustaz, atau ada atau belum? Siap-siap, maaf tadi dan mute. Terima kasih. Memang setahu saya seperti itu gitu ya. Tidak sepenuhnya maudhu'i, bahkan kebanyakannya tahlili. Nah, apakah ada atau boleh disebutkan ya tafsir-tafsir yang fokus maudhu'i? Tidak kayak tadi. Saya tidak nggak campuran. Kalau tadi akan tahlili sebagian ayat, sebagian tema tertentu dibahas secara maudhu'i. Nah, boleh disebutkan nggak karya mufasir Indonesia dan fokus pada maudhu'i, ya, tidak tahlili. Ya. Di sini ada tafsir Al-Quranul Karim oleh karyanya Mahmud Shaltut seperti itu. Jadi beliau ini menafsirkan Al-Quran bukan dengan cara ayat demi ayat, tapi surat demi surat, melainkan dengan surat demi surat atau bagian tertentu dari surat dengan tema sentral yang menyatukan seluruhnya seperti itu, Ustaz. Mungkin sebagiannya seperti itu. Tapi kami izin angkat apa namanya, punya Dr. Quraish Shihab karena sudah cukup akrab ya, atau apa sih namanya, familiar di kalangan kami seperti itu. Mana masuk masaan? Udah dibeli. Mungkin Gimana? Ustadz Fahri atau Ustazah Nada ada tambahan Iya. mengenai kitab tafsir yang khusus membahas tentang tematik. Jangan diambil kereta di adek. Nanti kenapa adek ambil kalau diambil kereta dia? Kasihan. Kalau
tematik yang di Indo ya saya tahu paling itu doang ya, jilbab karya Quraish Shihab. Tapi kalau yang luar mungkin ada misalnya tema Al-Bayan fi Aqsamil Quran, kemudian juga ada Nasikh wal Mansukh fil Quran, kemudian ada apa Yang ada apa nih kereta? tafsir Hmm. Al-Ahkam Yang ada apa Al-Quran nih karya kereta? Al-Jassas dan sebagainya, Hmm. atau Yang Al-Mar'atu fil yang Quran. ada lemnya. Iya, Mana lihat? itu. Di atas Mungkin saya bisa di menambahkan atas kalau terkait ini ya kepala contoh ada. tematik Hmm. yang ada di Indonesia itu Atas kan kepala. dari tafsir ilmi Kemenak, udah jelas banget. Nah, jadi di situ ada misalnya air dalam Al-Quran, kan itu tematik banget. Yang dikutip di situ cuma ayat tentang air, atau misalnya angkasa dalam Al-Quran, tanah dalam Al-Quran, itu menurut saya udah jelas banget tematik gitu. Ini tuh. Baik, syukron Ustadz. Ustadz Deden, apakah sudah cukup jelas jawabannya? Oke, terima kasih. Alhamdulillah banyak yang nambahin. Makasih. Mungkin yang lain ada pertanyaan? Ini saya mau bertanya Pak Makalah. Maaf, mohon izin. Kan tadi dikatakan bahwasanya yang paling relevan dengan masa sekarang itu tafsir tematik kan. Berarti tafsir-tafsir selain tematik sekarang ini nggak relevan gitu. Kalau misalnya dipakai bahasa sebaliknya kan, berarti tafsir tahlili sekarang nggak relevan gitu. Atau apa gimana? Gitu. Mohon maaf. Ya. Hmm. Lihat. Mungkin Ustazah Nada mau menjawab? Ayah. Silahkan. Ayah. Lihat. Ini. Apa ini? Apa itu? Siput. 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 Oke, saya izin jawab sepengetahuan saya ya Ustadz. Jadi, bukannya tidak relevan, tapi tergantung dengan kebutuhan masing-masing. Jika kita membutuhkan tentang mencari tentang apa sih hukum jilbab, nah kita pastikan apa namanya ya kayak kita cari di Google itu hukum memakai jilbab. Nah, maka di situ ada jurnal-jurnal atau dalil-dalil yang berkaitan dengannya. Tapi kalau misalnya kita mau mempelajari secara inti, misal mau memahami apa dari atau penafsiran dari surat Al-Baqarah secara utuh, maka kita tentu merujuk pada tafsir-tafsir tahlili. Jadi semuanya itu tergantung dari kebutuhan kita masing-masing. Seperti itu. Bukan karena tidak relevan lagi. Tentu saja relevan. Hah? Karena itu adalah karya-karya para ulama. Iya. Maksud saya kalau bukan yang dikutip ya. Maksud saya misalnya ada seorang ilmuwan mau membuat tafsir. Nah, kan kalau dari pernyataan pemakala tadi, misalnya tafsir tematik itu paling relevan dengan masa kini kan. Jadi kalau ada seorang ilmuwan yang ingin membuat tafsir, apakah ketika dia ingin membuat tafsir tahlili itu nggak relevan Ya, gitu? widih. Bukan mengutip, Cantik tapi kan ya. tafsir. Kan kalau mengutip kan ya emang relevan dikutip sepanjang masa tafsir tahlili. Tapi kalau ingin membuat tafsir gitu, produk baru gitu, apakah tafsir tahlili ini udah gak relevan gitu kan? Jadi yang dibuat itu tafsir tematik baru relevan gitu kan, sesuai dengan pernyataan pemakala tadi gitu maksud saya. Baik, Ustazah Nada mungkin bagaimana dengan pendapat Ustazah Nada? Ini semut. Semut. Sebenarnya tadi sudah dijawab ya sama Ustazah Mursyidah bahwa bukan kok tidak relevan, tapi mungkin kebutuhan sesuai kebutuhan. Karena kalau seseorang ingin mencari suatu tema, suatu pembahasan, itu bisa langsung merujuk pada tafsir tematik. Kalau tafsir tahlili itu kan penjelasannya sangat panjang ya. Dan kalau seperti pertanyaan apakah jika seorang ilmuwan ingin membuat tafsir, dia itu tidak perlu membuat tafsir tahlili yang begitu panjang penjelasannya, tapi apakah
cukup membuat Iya. tafsir tematik saja, yaitu kita kembalikan kepada mufasirnya. Mufasirnya ini ingin membuat tafsir yang seperti apa. Seperti itu. Silahkan kalau Ustadz, mungkin Ustadz siapa tadi ingin mempunyai pendapat lain atas pertanyaannya. Syukran Ustazah. Ustadz Fahri mungkin ada pendapat lain atau tambahan? Ayah, capung. Ya, Capung, tadi ayah Ustaz Faiz bilang capung. kalau tafsir tematik adalah yang paling relevan, berarti Capung. yang lain tidak relevan Iya. dong. Itu adalah hal yang salah karena lawan dari paling tidak relevan itu adalah paling relevan adalah paling tidak relevan gitu. Bukan berarti ketika saya bilang paling relevan berarti yang lain nggak relevan, tapi paling tidak relevan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, eh, kenapa yang paling relevan? Karena di zaman sekarang orang serba praktis Iya. gitu dan serba sibuk. Orang jarang baca tafsir tahlili gitu. Bahkan di Jarang. kalangan para pelajar yang belajar tafsir Iya. juga jarang orang yang belajar tafsir Iya, tahlili gitu, dari apalagi yang berbahasa Arab. Maka orang sekarang butuhnya langsung ke tema gitu. Makanya kalau kita ngelihat di zaman sekarang skripsi itu atau tesis kebanyakan tematik gitu, dari tahlili gitu. Itu di makalah-makalah juga gitu. Mungkin itu. Ya, berarti kalau pernyataan antum kayak gitu, Sat, berarti antum seakan-akan bilang kalau mau buat penelitian tahlil itu nggak relevan berarti gitu kan? Maksudnya Pakai minyak. lagi Saya ngutip ya. Kalau ngutip kan relevan sepanjang masa gitu. Tapi kalau ingin membuat produk baru gitu kan, Digigitnya. bilang sesuai kebutuhan. Berarti Digigitnya ayah gampang. masa kini itu menurut saya nggak perlu gitu kan. Berarti intinya ya di zaman kan Iya, gitu iya. kan. Tapi karena ada pernyataan antum tadi bilang di zaman kini yang paling relevan adalah tafsir tematik. Nah, makanya saya tanyakan seperti itu, Ustaz. Mohon maaf, Ustaz. iya, baik lagi saya bilang paling relevan. Lawan kata tadi paling relevan itu apa sih? Paling tidak relevan tadi. Ketika saya bilang paling relevan berarti bukan yang lainnya, bukan berarti yang lainnya tidak relevan, tapi nggak paling relevan gitu. Berarti tetap relevan, Bisa masih aja masih orang relevan. membuat produk tafsir tahlili gitu. Maksudnya di masa Iya, kini. Jadi tetap relevan, cuman nggak paling relevan gitu istilah. iya. Kan saya menggunakan kata paling gitu. Lawannya paling tidak. Ya, saya tadi ingin menanyakan kejelasannya. Ya, barangkali dari pernyataan antum itu justru mengatakan yang lain itu kan Iya, iya. kejelasannya, Ustaz. Terima kasih. Syukran Ustaz atas pertanyaannya dan juga teman-teman atas jawabannya. Ada pertanyaan lain atau mungkin tambahan dari teman-teman? Kena ya gigi. Iya, jangan diganggu ya. Ayah lagi ngajar ya. Baik, kalau misalkan tidak ada pertanyaan dan tidak ada yang ingin ditambahkan, mungkin bisa kita cukupkan. Mungkin ada tambahan dari Ustadz, dari dosen kita Ustadz Dr. Zakaria. Cepat sekali ya, masih jam berapa nih? Jam 2.14. Contoh-contohnya enggak ada. Saya lihat di apa kan? Di makalah ini. Kayak entah jurnal, entah tesis, disertasi, hanya pemaparan ini aja kan. Jadi itu yang membuat diskusinya jadi cepat dia selesainya. Tadi kalau seandainya ditampilkan beberapa
critical review ya, tesis contoh-contoh tematik. Nah, itu bisa jadi pembahasan itu. Nggak ada kan? Coba dilihat memang betul itu makalahnya kan, yang saya kembalikan lagi itu kan, yang di grup kan. Contoh-contohnya mana itu? Yang tematik. Ada jutaan bahkan ribuan ya kalau di download di jurnal itu kan banyak. Ya, misalnya dibahas satu tentang tesis atau disertasi juga nggak apa-apa atau jurnal. Nah, itu sudah semakin bisa lama lagi durasi ininya kan diskusinya. Kemudian menambah ini juga, menambah referensi juga. Ini contoh-contoh dari tafsir tematik. Tapi nggak ada. Nah, itu ditambah itu apa nanti pemakalah itu. Anda baca RPS nggak RPS? Coba RPS. RPS-nya coba dilihat RPS-nya. Di subtema terakhir itu RPS-nya apa di tematik? Apa yang saya suruh di situ? Pemakalah. Coba. Subtema yang tematik yang terakhirnya apa? Hah? Coba makalah, coba apa yang saya suruh di situ apa? Subtema terakhir di RPS. Contoh Yang ini ya, yang pengertian tematik tafsir juga. tematik. Hah? Contoh pengertian tafsir tematik. Nah, itu tadi contoh-contoh. Tapi tidak ada. Seharusnya itu dari contoh-contohnya. Kasih contoh misalnya ya 10. Nah, itu waktunya pasti lebih banyak itu. Contoh-contoh. Ini kan kita cuma membahas teorinya, tapi prakteknya belum ini kan, belum kelihatan. Salah satu contoh-contoh. Banyak ya. Di di jurnal itu kalau mau di-download saja banyak sekali tematik. Apalagi nggak usah lah di jurnal. Ke perpus PTIK juga banyak kan. Mahasiswa-mahasiswa yang telah selesai itu yang tematik. Jadi dibahas tentang ini contohnya, metodologi yang dia gunakan. Begitu. Cobalah silakanlah dilanjut lagi. Kasih contoh misalnya, tesis atau disertasi. Coba kasih contohnya. Jadi sambil menunggu data masuk, mungkin saya bisa bertanya kembali. Terkadang di masyarakat itu banyak problema baru yang kita dapati.
Kalau tadi kan tergantung temanya kan gitu. Pertanyaan saya, apakah hasil dari tafsir tematik ini bisa dikatakan sebagai status hukum atas suatu permasalahan, atau bisa dikatakan fatwa, atau cuma sekedar tafsir saja, sehingga hanya sekedar pemaparan atau bagaimana? Kita ambil kasus misalnya dulu, walaupun kasusnya sudah berlalu, tahun 2019 kan ada COVID. Itu kan fenomena peristiwa. Kalau dikaji dengan tematik tadi, akan muncul nanti ayat-ayat yang berkaitan dengan konsekuensi dari, maksudnya konsekuensi dari apa nama tersebut, kan masjid-masjid itu ditutup, segala aktivitas keibadahan ditutup. Kemudian tadi kalau dilihat dari langkahnya tadi pemakalan tulis, kumpulkan ayat-ayat yang mendukung itu, kan gitu. Coba saya bacain tadi. Di makalah tersebut ada eh, menentukan tema yang akan dibahas dalam penelitian. Kalau saya teliti tadi misalnya itu COVID-19, implikasinya kan dilarang orang beribadah. Kemudian langkah berikutnya menghimpun seluruh ayat Al-Quran yang berkaitan dengan tema yang dibahas. Dalam hal ini adalah pelarangan ibadah. Kemudian menganalisa seluruh ayat. Nah, pertanyaannya, setelah langkah itu kita sudah sampaikan, sudah kita tulis, apakah hasil tafsir itu merupakan apa namanya, keputusan hukum yang mesti kita apa jalankan, atau cuma sekedar ini hanya sekedar pemaparan tafsir dari perorangan saja? Mohon diklarifikasi. Paham yang saya maksud? Ustadz Fahri mungkin bisa bantu menjawab. Eh, saya pikir kalau hasil dari tafsir tematik itu bisa menjadi alasan hukum atau hukum baru atau fatwa. Dengan catatan bahwa orang yang menulis tafsirnya adalah memang seorang ulama gitu, bukan sebatas pelajar kayak kita gitu. Karena tentunya pengetahuannya berbeda kalau kita yang nulis dengan ulama yang nulis gitu. Jadi saya rasa kalau ditulis oleh seorang ulama yang kompeten dalam bidangnya, maka dia bisa menjadi fatwa baru. Apalagi Al-Quran sebagai masdar pertama dari syariat Islam itu sendiri. Kayak gitu. Tapi masalahnya kita bisa lulus MAG itu bisa dari itu masalah gitu. Gimana Ustaz? Iya, Iya. berarti hasil hasil tematik kita itu Berarti tujuannya untuk kalau kita tidak diluluskan berarti kan benar ijtihad kita kan gitu. hmm, Kalau tidak diluluskan berarti kan salah kan udah. Itu gimana? eh, kita kan sebenarnya bukan menafsirkan ya, Ustaz, tapi lebih ke membaca tafsir kemudian kita salin, kita Ya, simpulkan. Ya, begitu juga ulama-ulama, katakan fatwa Majelis Ulama Indonesia, mereka bukan memfatwakan, menafsirkan, tapi menyusun kembali dalil kemudian atas permasalahan tersebut. Mereka nggak menafsirkan, mereka menyusun ayat, kemudian menyusun hadis, kemudian kaidah fikih dan seterusnya sehingga ada keputusan hukum kan begitu. Berarti kan statusnya sama seperti kita yang sedang katakan mencoba untuk menyusun tesis gitu kira. Kan begitu. Gimana Ustaz saya, pandangannya? saya pikir kalau kita level sudah di level tersebut gitu, udah jadi Dewan Pakar MUI atau Majelis Ulama, saya rasa itu bisa menjadi alasan hukum. Tapi kalau saya yang sekarang, kayaknya saya hanya sebatas menyalin dan apa ya, menulis ulang gitu tentang apa yang saya baca di jurnal-jurnal tersebut. Gitu. Balik lagi ke kompetensi daripada si yang penulis. Karena dalam tafsir kan ada 16 syarat ya. Ada seperti apa ya, ilmu nahu dan balaghah, sejarah dan sebagainya. Artinya
Kesimpulannya tidak bisa menjadikan status hukum permasalahan yang diangkat, kan begitu. Bagi saya tergantung daripada penulisnya. Kan tadi Kalau dibilangin urutannya adalah mengumpulkan masalah-masalah yang akan diangkat, kan begitu. Satu, kemudian carikan dalil ayat Qur'annya, kemudian pilih, kan begitu. Di makalah itu jelas disebutkan, kan begitu. ya Lalu ketika kita sudah pilih, kok kenapa nggak bisa menjadi status hukum, padahal kita sudah pernah pilih, dan seterusnya. Kan begitu. Gimana, Zat? baik lagi Seth, kalau bagi saya karena kita sebatas menyalin ulang gitu, menyalin dan terus lagi kita baca di jurnal-jurnal, lalu kita tulis lagi. Kita nggak paham tentang misalnya setiap kata dari ayat itu apa, kemudian kita nggak paham konteks dan juga apa ya, mungkin kita paham tapi tidak seperti para ulama memahaminya gitu. Artinya dengan bahasa lain, kalau seandainya saya tulis tesis atau disertasi terkait tema tadi, itu cuma sekedar hasil tulisan saya, hasil ramuan saya, tidak menjadi status hukum, kan gitu ya. Maksudnya tidak bisa menjawab dan tidak bisa dipakai oleh publik, hanya dipakai untuk halayak saya pribadi sebagai kelulusan dan ya mungkin sebagai tambahan rujukan untuk mahasiswa lainnya, kan begitu berarti status. Bagi saya sih ya, karena Ya. apa Ustaz Jamaluddin berani menjamin jurnalnya atau tesisnya menjadi landasan dalam berhukum buat masyarakat? Apakah berani Ustaz Jamaluddin? MUI kan memang ah, mereka akan membuatkan fatwa meskipun tidak wajib untuk diikuti, karena fatwa itu sebagai anjuran saja, tapi itu kan hasil, ya tadi kalau dilihat dari konsep bagaimana mereka membuat fatwa itu kan tadi sesuai persis, hampir persis sama seperti urutan yang antum kemukakan di sini. Cuman kalau di mereka itu tidak hanya dalil Al-Quran, kemudian hadis juga yang mendukung, kemudian kaidah-kaidah fikih dan seterusnya. Seperti itu. Sehingga bukan sekedar mengangkat tema kemudian itu, tapi jelas arahnya dan menjadi bisa dikatakan status hukum bagi orang yang mau mengikutinya, kan begitu. Langkahnya sampai dan bersama. Mungkin ini Sat, saya mau menambahkan Sat Boleh, minta boleh. pada Pak Makalah. Ini kan pernah ditanyakan sama Prof. Nasar sekaligus rektor kita kan, maksudnya apakah lulusan PTIK itu udah bisa dikatakan mufasir gitu kan, sama aja pertanyaannya kayak gitu kan. Ya, betul. Nah, jadi jawaban Prof. Nasar saat itu beliau mengatakan kayak gini Sat, tafsir jadi mufasir itu kan ada banyak syarat Sat. Ada beberapa pendapat, ada mengatakan 16, 13 dan lain-lain kan. Jadi kita sebagai mahasiswa PTIK itu Sat, cuman mentadaburi Al-Quran kalau kata Prof. Nasar. Jadi mengikuti langkah-langkah menjadi mufasir, tapi kita statusnya mentadaburi Al-Quran Sat. Soalnya kalau mau sampai menafsirkan, sampai hukumnya dipakai itu kan harus bisa setingkat mujtahid gitu Sat. Jadi kita cuman mentadaburi Al-Quran kalau kata Prof. Nasar Sat. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Kurang Ustaz. Ustaz Jamal apa sudah jelas atau mungkin ada Ya betul yang kesimpulan? dikatakan Muhammad Faiz itu, kita bukan mencoba untuk menafsirkan, tadi kan menyusun kembali kan begitu. Karena tema yang kita angkat adalah tema metodologi tafsir maudhu'i atau tematik, kan begitu. Bukan kita berusaha untuk menjadi mufassir, bukan. Kak, pertanyaan saya tadi kan kalau memang tidak bisa, oh berarti cukup kita hanya sekedar sekilas, cuma sekedar belajar, kan gitu. Benar yang dikatakan Ustaz Fakhri. Kalau kita balik lagi kan tadi dikatakan metodenya begitu. Maka seingat saya begitulah eh, MUI yang ada di itu mengambil permasalahan, mereka ambil permasalahan, kemudian mencarikan dalilnya dan seterusnya. Allah alam. Ada yang lain.
Iya, Ustaz. Soalnya kan kalau prinsip antum dipakai kan berarti orang non-muslim bisa menafsirkan gitu kan, asal mengikuti metode-metodenya. Kan gitu logikanya kan, Ustaz. Tapi kan ada istilah syarat-syarat mufassir gitu, Ustaz. Makanya Iya, tadi betul, betul yang saya katakan. Kita bukan bicara menjadi mufasir, bukan. Anak-anak bilang itu. Bahwa ada syarat ketentuan menjadi seorang mufasir, iya, kan begitu. tapi kan ini pembahasan tafsir, Ustaz. Tafsir maudhu'i. Oleh karenanya, misalnya produk yang antum susun itu, kan berarti kan sebagai apa kan begitu. Jadi kita kita bukan berusaha untuk menjadi mufasir, bukan, tapi menyusun menyusun mengangkat permasalahan berdasarkan ayat-ayat yang sudah kita pahami berdasarkan hasil mufasir sebelumnya yang kita pelajari kan begitu. Itu kan mau duit maksudnya. Mengangkat itu sebagai kalau saya tulis sebagai tesis kan bisa kan gitu. Tadi Ustaz Bahri bilang menjawab seperti itu ya benar juga. Berarti kan oh ya tergantung orangnya kan begitu. Benar. Saya mau bertanya, Pemangkalah. Kalau banyak pertanyaan nih. Ini bagaimana pandangan Pemakalah terkait ada orang yang menafsirkan Al-Quran secara tematik, tapi itu ada unsur kepentingan pribadi gitu. Jadi contohnya begini. Contohnya dia adalah seorang yang punya yayasan gitu kan. Seorang yang punya yayasan, dia menyusun tafsir atau misalnya mendakwakan tafsir tentang penghafal Al-Quran misalnya kan. Tapi yang dia bahas semua kelebihan-kelebihan penghafal Al-Quran untuk agar yayasan itu maju gitu kan, diminati sama orang. Uh, tapi dia nggak membahas apa ya, kan penghafal Quran itu kan ada kelebihan dan juga ada yang harus diperhatikan kan, bisa-bisa dia yang mendapat azab, tapi dia nggak membahas azab itu karena itu bisa melemahkan yayasan dia gitu kan. Jadi dia bahas cuman kelebihannya aja. Kalau menghafal Quran gini, mahkota untuk orang tuanya gini gini gini. Padahal nggak dia 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 nggak membahas ini waqala Rasulullah Rabbi inna qaumi takhudhu hadzal Qur'ana mahjura misalnya kan. Ya. Jadi bagaimana pendapat Pak Makalat kalau ada orang yang mempraktekkan tafsir maudhu'i tapi ada unsur kepentingan pribadi begitu? Baik, Saudara Nada, ini kesempatan untuk menjawab pertanyaan dari Ustadz Muhammad Faiz, silakan. Eh, kalau kaitannya menafsirkan untuk kepentingan pribadi dengan contoh orang yang menghafal Quran tadi ya, kalau menurut saya sih tidak masalah karena itu memberikan apa ya, motivasi bagi masyarakat untuk menghafal Al-Quran. Selama dia sendiri itu tidak apa tidak melencengkan hukumnya. Artinya tadi kan yang dibahas hanya kelebihan-kelebihannya saja tanpa menyebutkan kekurangan-kekurangannya. Ya, kalau menurut saya sih tidak masalah. Silakan Ustadz Mursyidah jika Berarti Ustadzah. berarti gini Ustazah, kalau misalnya ada pendakwah, saya nggak menyinggung pihak manapun ya. Misalnya ada pendakwah yang mendakwahkan tentang sodakoh, itu kan dia mengutip-ngutip tuh Ya. tentang sodakoh. Tapi yang dia kutip cuman kelebihan, misalnya orang sodakoh pahalanya kayak gini, pahala kayak gini, dan dia tidak mendakwahkan misalnya sodakoh itu harus menjaga diri dari ria, misalnya kan ada di begini. Berarti antum membolehkan kayak gitu? Iya, boleh saja. Seperti apa namanya? Itu kan hanya masalah boleh dan tidak boleh itu kan Ustadz. Ya boleh saja, itu kan hanya sebagai motivasi sama dengan apa namanya? Hadis
yang tentang orang menghafal Quran akan dikasih mahkota atau apa, itu kan sebenarnya juga hadis dhaif ya, tapi itu yang paling sering digunakan para daiyah gitu, dan itu tidak masalah. Masalah tidak menyampaikan itu kan kembali ke masing-masing, tidak menyampaikan kekurangan atau tidak menyampaikan apa ya, istilahnya kalau sodakoh kita jangan sampai ria atau jangan sampai apa namanya ketahuan orang atau gimana. Ya itu kembali ke masing-masing sih. Kalau pertanyaannya boleh atau tidak, ya boleh-boleh saja. Mungkin Ustadzah Mursyidah atau menurut Ustadz Muhammad Faiz Ashari bagaimana? Berarti begini Ustazah, kalau kan kata antum diperbolehkan kan, maksudnya itu haknya dia kan, Iya, hanya dia. berarti itu bisa dikatakan tafsir maudhu'i gitu. Maksudnya iya, kalau sudah memenuhi kriteria tadi yang mengumpulkan beberapa ayat Al-Quran yang sesuai dengan tema yang ingin mufasir bahas, ya termasuk maudhu'i, tematik. Mungkin memang yang ingin dia bahas itu hanya kelebihan atau seperti tadi orang yang kelebihan orang yang menghafal Quran. Nah itu kan memang intinya yang ingin dia bahas hanya kelebihan-kelebihannya saja gitu, Ustaz. Berarti antum berpendapat kalau tafsir maudhu'i itu cuma mengutip beberapa ayat aja gitu kan? Berarti bukan semua ayat dalam Al-Quran. Iya, karena memang tafsir maudhu'i kan ya tematik itu kan. Tema yang ingin dibahas itu apa, terus dikumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang... Maksud saya kan, ini kan misalnya nih, saya bahas tentang penghafal Quran. Ayatnya ada 10 misalnya. Tapi kan tentang maudhu'inya yang mendukung yayasannya misalnya kan cuma 4 ayat. Jadi dia cuma mengutip 4 ayat gitu. Sedangkan ayat tentang penghafal Quran ada 10. Gitu maksud saya. Jadi itu diperbolehkan dalam maudhu'i gitu. Jadi nggak mengutip semua ayat tentang penghafal Quran. Cuma ayat yang mendukung dia doang secara pribadi. Gitu. Kalau diperbolehkan atau tidak ya tadi ini ya kembali ke hak mufasir atau kembali ke hak penulis. Tapi yang tidak boleh ya tadi itu kepentingan, karena menyangkut kepentingan pribadi itu ya kembali ke hati orang masing-masing. Kalau diperbolehkan atau tidak itu kan hak penulis, Ustaz. Ya tapi kan tadi dituliskan kalau tata cara penulisan tafsir tematik kan mengumpulkan ayat yang sesuai di dalam Al-Quran. Jadi yang saya tanyakan, semua ayat yang sesuai ditampilkan semua apa cuma yang mendukung kita doang gitu kan? Maksudnya kayak gitu. Misalnya bahas tentang ayat sodakoh. Dia ada yayasan nih misalnya. Dia adalah orang yang mengumpulkan zakat misalnya kan sodakoh misalnya kan. Ayat tentang sodakoh ada banyak dalam Quran. Misalnya ada 100, ada 50. Tapi yang dia kutip cuman 7 gitu. Itu yang menguatkan semua agar orang mau bersodakoh di tempatnya gitu kan. Sedangkan ayat sodakoh kan ada 50 gitu kan. Jadi nggak keluar konteks tafsir maudhu'i itu. Kalau ngutipnya cuma setengah-setengah. Saya izin tambahkan ya Ustaz, Nada. Kalau seperti itu ya berarti dia keluar dari konteks maudhu'i Ustaz, karena tidak tidak sesuai dengan langkah-langkah dan syarat-syarat yang seharusnya ya. Dan apakah berarti dengan seperti itu juga dia hanya sebagai motivator bukan mufasir? Karena yang dia kutip hanyalah dalil-dalil yang memang mendukung atau kelebihan-kelebihan dari sodakoh tadi misalnya ya, atau menghafal Al-Quran tadi. Cuman tidak, beliau berarti bukan seorang mufasir ya, tidak tulisan beliau juga bukan termasuk tafsir maudhu'i seperti itu.
Berarti beliau hanya sebagai motivator saja. Berarti kalau bukan ngutip satu ayat, satu Al-Quran full tentang satu tema, nggak terhitung tafsir tematik berarti ya. Jadi Iya, kalau cuma 3 doang ayat nih dalam satu tema, padahal ayatnya ada banyak, belum terhitung tafsir tematik berarti. belum karena dari langkah-langkahnya tadi mengumpulkan seluruh ayat-ayatnya. Seperti itu kan. Oh ya, Berarti lebih dan kurangnya harus dicantumkan. Seperti itu. oh ya, terima kasih Pak Makala. Ya, sama-sama. Ustaz. Baik, karena sudah pukul 14.40 mungkin apakah dari dosen kita Ustadz Zakaria ingin menambahkan atau mungkin mengoreksi makalah kami? Dipersilahkan Ustadz. Selesai ya? 14.40. Masih banyak lagi sebenarnya ini, masih waktunya. Ah, Contoh-contohnya saya, sudah ditampilkan nggak tadi? Entah jurnal, tesis, sudah ada nggak tadi em, dibahas? belum Ustadz. Begitu Nah, itu izin. tadi. Coba Ya. kayak satu kasih entah disertasi. Kalau bisa begini, udah level S2, jangan lagi dia misalnya kasih contoh S2. Kasih contohnya misalnya S3. Ya, kalau juga S2 juga nggak apa-apa. Satu kasih contoh saja sama teman-teman. Ya, Ah, baru baik Anda Ustadz. bahas ini. Temanya tematik tentang ini, metodologinya begini. Anda bedah satu saja. Tesis atau disertasi, lebih baiknya disertasi. Atau Ini paling ada gampangnya jurnal. ini ada Silakan coba contoh di share tesis screen. Ustadz. Ah, Ya, coba silakan share jelaskan. screen ya. Ya, Dapat saya menggunakan device yang berbeda. Atau mungkin satu hari atau sudah ada yang sudah menemukan dulu. Itu di grup tadi saya tesis ya mungkin ya. Iya, mungkin boleh saja di share screen dan dijelaskan. Yang di share screen jurnalnya ya Ustadz berarti ya? Maksudnya tesisnya Ustadz. terserah jurnal mau tesis, mau disertasi, tapi alangkah baik disertasi. Hmm. Kalau nggak ada disertasi jurnal nggak apa-apa, paling simpel. Itu tesis. Kalau tesis nggak apa-apa Ustadz. Nggak apa-apa, nggak apa-apa.
Ini contoh tesis dari mahasiswa PTIQ juga. Judulnya Pendidikan Karakter dalam Al-Quran, kajian atas tafsir Al-Ibris karya Bisri Mustafa. Bentar. Kita langsung ke bagian analisis penafsiran Bisri Mustafa terhadap ayat-ayat pendidikan karakter dalam surat Luqman. Jadi tujuan dari penulis adalah menganalisis konsep pendidikan karakter dalam tafsir Al-Ibris karya Kiai Haji Bisri Mustafa yang fokusnya pada nilai-nilai etika dan moral yang diajarkan. Kemudian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Nah, objek kajiannya adalah ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan pendidikan karakter, khususnya yang dibahas dalam tafsir Al-Ibris. Nah, di sini temuan utamanya di sini dijelaskan bahwa ada nilai spiritualitas, yaitu menekankan pentingnya hubungan dengan Allah dalam membentuk karakter seperti keimanan, ketakwaan, juga sikap rendah hati. Kemudian nilai yang kedua, temuan yang kedua itu mengenai etika dan moral, yaitu mengajarkan perilaku yang baik dan jujur dalam kehidupan sehari-hari dengan menekankan kejujuran, kasih sayang, dan juga kerja keras. Kemudian di sini ada lagi sama ya, nilai pendidikan akhlak terhadap sesama. Kemudian di sini ada juga nilai pendidikan akhlak terhadap lingkungan. Nah, seperti itu. Nah, jadi di sini relevansi dengan generasi muda atau relevansi dengan zaman sekarang, yaitu eh, pandangan pendidikan karakter menurut Kiai Haji Bisri Mustafa dalam tafsir Al-Ibris itu tetap relevan dengan pembinaan karakter generasi muda saat ini, ya, terutama dalam menghadapi tantangan moral dan juga budaya. Karena di situ dijelaskan juga tentang nilai spiritualitasnya, kemudian etika dan moralnya, kemudian pengembangan diri juga. Di sini dijelaskan bahwa pengembangan dirinya itu menyoroti pentingnya usaha pribadi dalam mengembangkan karakter termasuk disiplin diri, keberanian dan juga pengendalian diri. Nah, kemudian di sini juga dibahas mengenai pentingnya pendidikan, yaitu menunjukkan bahwa pendidikan memiliki peran krusial dalam membentuk karakter generasi muda, bukan hanya dari segi akademik aja, tapi juga moral, emosional, dan spiritual. Nah, relevansi akademiknya juga adalah jadi tesis ini memberikan kontribusi dalam memahami bagaimana tafsir tematik itu dapat digunakan untuk menggali nilai-nilai pendidikan karakter dalam Al-Quran dengan menganalisis tafsir Al-Ibris. Nah, penelitian ini menunjukkan bagaimana interpretasi ayat-ayat Al-Quran dalam diaplikasikan dalam konteks pendidikan karakter yang relevan dengan tantangan zaman modern. Seperti itu, Ustaz. Salah satu contohnya dari tesis dan ringkasannya demikian. Metodenya, nggak jelaskan metodenya. Kemudian kritik Anda atau masalahnya dalam metode tafsirnya apa tuh? Coba dijelaskan. Yang tadi masalah tesis tadi, setelah Anda bedah. Belum sempat, Ustaz. Belum dibaca secara keseluruhan, baru intinya aja, Ustaz. Jadi metodenya tadi misalnya dijelaskan kan, dia menggunakan metodenya apa? Sesuai dengan RPS tuh, kan saya buat di RPS. Metodenya apa? Kemudian masalah dalam penelitian tafsir tematik atau kritik Anda. Kenapa apa ada kelemahan mungkin? Nah, di makalah Anda buat kan ada kelemahan-kelebihan apa yang menjadi kritik Anda terhadap eh, tema tafsir tematik ini? Apa yang kalau Anda kritik apa? Dari tesis Coba yang tadi, silakan ke Ustaz, makalah. maksudnya. Dari tesis tadi apa yang Anda kritik dari tesis itu? Em, Belum dibaca secara keseluruhan sih, Ustaz. Mungkin nanti revisi makalah izin untuk dicantumkan, Ustaz. Ya, nanti dicantumkan ya. Jadi dari Ya, revisi siap, makalahnya. insya Allah. Nah, Siap, insya Allah, Ustaz. sesuaikan saja dengan tema yang ada di RPS, ya. Metodenya apa? Nanti Anda critical review. Pernah saya tunjukin kan, bagaimana cara critical review itu ada di web saya juga kan. Critical review, nah itu nanti dijadikan bagian dari makalah. Tadi ya tafsir apa tadi? Ibris ya. Iya, Judulnya Ustaz. tadi apa? Anda nggak tunjukkan judul tadi. Apa judulnya tadi?
Judul dari ininya pendidikan karakter dalam Al-Quran. Jadi Kajian temanya tafsir tentang Al-Ibris. pendidikan karakter. Ya, Ayat yang dia gunakan, tadi ayat yang paling dominan yang dia gunakan dalam tafsir Ibris tadi apa di tesis itu? Surat Luqman, Nah, itu Ustaz. harus dibaca lagi lah ya. Lama lagi nanti kalau begitu. Yang surat, Anda surat kuasai satu Luqman, Ustaz. saja pemakalah. Coba pemakalah satu saja jurnal atau tesis yang sudah dikuasai saja yang bisa dibedah, dikritik. Masalah tafsir tematik. Coba pemakalan ini coba satu saja yang sudah dikuasai. Belum ada, satu saja pokoknya. Mau jurnal itu mau untuk apa tesis satu saja. Kalau tadi kan belum dikuasai benar, satu saja yang bisa Anda kuasai Anda jelaskan dan ada kritisi. Saya mohon maaf belum, Ustaz. Mungkin Ustaz Fahri atau Ustazah Nada Nah, ada. Nada, coba silakan. Fahri, Nada, Dari satu tema yang Karena saya kuasai. Fahri silakan Fahri. Yang Anda kuasai satu saja yang bisa Anda kritisi satu penelitian. Belum ada, Ustaz. Baca RPS dilihat nggak waktu buat makalah? Iya, saya baca tentang metode ininya, metode penelitian tafsirnya. Tentang kebanyakan sih tentang langkah-langkah dan urgensi sebagai cuma Kayak jarang yang contoh itu mencantumkan contohnya. nggak dilihat contoh itu, berikan contoh itu di RPS. Ada. Hmm. Misalnya kalau misalnya kalau tafsir Maudhui yang berdasarkan surat kan tadi ada dicantumkan yaitu misalnya surat Al Imran yang lebih menegaskan tentang ketauhidan dan ajaran Islam yang hakiki itu contoh dari Hmm. apa namanya tafsir Maudhui yang berdasarkan surat. Kalau tafsir Maudhui berdasarkan apa namanya subjek misalnya tadi yang ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin itu bidzulmin diartikan sebagai syirik sebagaimana di surat Al-Luqman ayat 13 satu syirik billah inna syirka la zulmun azim inna syirka la zulmun bahwasannya syirik adalah zulmun gitu Nah, contoh itu peneliti simpelnya seperti siapa? itu. Siapa penelitinya siapa? Itu ayat apa ya tafsir Nabi Zat. Jadi bukan secara utuh tentang syirikan dalam Al-Quran tapi ayat per ayat aja Oh, yang mana jadi bukan cikal bakal apa? tafsir Bukan Maudhui tesis gitu disertasi yang Anda ambil ya? Hanya bukan parsial saja Anda tampilkan ya begitu, tidak bukan penelitian khusus ya. bukan. Oke, kalau begitu. Nanti direvisi ya, ditambah ya. Contoh-contohnya nanti ini juga nanti ketika kalian buat tesis yang sesungguhnya itu di bab satu itu nanti kan dibuat nanti penelitian terdahulu yang relevan. Nah, ini model seperti ini juga nanti dia. Penelitian terdahulu yang relevan itu harus banyak. Jadi misalnya tema tadi misalnya tafsir al-Ibris, ya cari penelitian-penelitian yang ada sangkut pautnya dengan Ibris tadi itu. Ya sebanyak mungkin 5 6 di critical review. Itu harus ditampilkan nanti di bab satu kan. Oke, saya masuk langsung apa ya? Contoh ya, contoh tematik ya, identifikasi. Pertama identifikasi ya di RPS tuh. Eh, yang saya maksudkan ya dalam identifikasi itu tafsir tematik ini lebih kepada cerita-cerita yang dominan ya. Karena Al-Quran itu kan hampir 70% itu kan cerita semua itu. Kisah-kisah ya, kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi apa? Nabi Muhammad itu tercantum ya dalam Al-Quran. Kemudian cerita-cerita apa lagi? Malaikat yang mengajarkan tentang sihir ya. Ya pokoknya banyak tentang cerita lah ya. Cerita-cerita dalam Al-Quran itu lebih banyak dalam Al-Quran itu. Nah, ini maksudnya tematik. Misalnya diambil satu kisah cerita Nabi Musa misalnya, identifikasi masalahnya cerita Nabi Musa. Nah, kita ini sebagai peneliti, nah, misalnya kita meneliti tesis ini, kita mau menunjukkan kepada masyarakat apakah cerita Nabi Musa itu relevan juga sampai sekarang ini.
Ya kalau dulu misalnya masih dianggap relevan. Apakah dengan kemajuan teknologi sekarang itu relevan cerita itu? Apakah kisah itu ada misalnya? Karena ada artikel yang menarik saya lihat ya. Artikel yang menarik. Saya lupa siapa yang apa namanya, yang menulisnya, tapi dia langsung kunjungan misalnya ke Mesir, di mana peristiwa Nabi Musa itu terjadi ya. Mungkin bisa saya share ini. Bisa dibaca aja sendiri nanti. Hmm. Ini Nabi Musa, bisa dilihat kapan lahirnya. Ini Sargon. Sargon ini ada dalam sejarah, tapi Nabi Musa tidak ditemukan dalam dokumen sejarah. Kalau kita dasar kita keimanan, ya pasti kita bantah ya. Nah, ilmu pengetahuan kadang dengan keimanan ini saling berseberangan ya. Kadang ya tergantung orangnya mindsetnya. Kadang ilmu pengetahuan melengkapi keimanan. Kadang kalau dia sekuler, kalau ini Sargon ini ada dalam dokumen sejarah. Ini tertulis dalam artikel ini nih. Ketika para arkeologi mencari Nabi Musa, ilmu tentang mencari jejak-jejak ya, rekam jejak legendaris-legendaris dahulu yang dikenal orang sekarang itu ilmunya tentang arkeolog itu. Arkeolog ini kan melihat ya peninggalan-peninggalan eh, yang menjadi cerita tema besar ya di dalam sejarah. Cerita apa saja ya, termasuk dalam kitab suci ya bagi orang-orang arkeolog ya. Jurusan-jurusan arkeologi ya mereka itu berdasarkan apa yang mereka gali ya, apa namanya, ekskavasi di lapangan. Ekskavasi itu penggalian. Saya ambil misalnya contoh tentang Nabi Musa. Nabi Musa di dalam Surah Toha itu paling lengkap. Surah Toha itu cerita Nabi Musa itu peristiwa Exodus. Exodus, pengejaran Firaun Ramses itu kepada Nabi Musa. Ya selama ini mungkin kita dengan keimanan kita, dengan bermodalkan kitab suci kita sebagai orang Muslim, dan cerita Nabi Musa ini bukan hanya ada di orang Islam ya, di kita di agama-agama samawi ya. Karena Nabi Musa ini nah agama orang Yahudi juga. Yahudi, Kristen, kemudian Islam sempat kontroversi ini dengan keluarnya penelitian biblical arkeolog tadi itu. Jadi cerita Nabi Musa yang ada di Yahudi, kemudian di Kristenan sama di Islam, peristiwa Exodus itu setelah dibuktikan secara arkeolog itu tidak terbukti. Ya, karena tidak terdapat peninggalan-peninggalan yang memang membuktikan cerita itu ada. Tapi kalau misalnya Sargon, itu kan legendaris tuh, raja dari Akadia. Sargon itu ditemukan dalam dokumen-dokumen sejarah, ditemukan misalnya makamnya, kemudian ditemukan misalnya istananya, ditemukan misalnya pernah terjadi transaksi jual beli di Akadia ya, Sumeria itu. Kemudian Firaun ditemukan juga dokumennya Ramses ya, Ramses II. Nah, tapi Nabi Musa ini di kesimpulan dalam biblical arkeologi itu tidak ditemukan dokumen sejarah hanya sebagai kisah moral. Karena kisahnya ini mirip dengan Sargon. Jadi cerita Nabi Musa ini mirip sekali dengan cerita Sargon. Secara periode sejarah, duluan lahir Sargon ya, sebelum Nabi Musa. Jadi ada kesimpulan mengatakan jangan-jangan para apa namanya ahlul kitab terinspirasi ya, terinspirasi dengan cerita-cerita legendaris supaya membuat cerita ini sedikit apa ya, mengungkapkan kekaguman mereka ya terhadap Sargon itu, dibuatlah kisahnya Nabi Musa. Silakan baca artikel tuh ya. Karena kalau puluhan tahun menggali ya di Mesir itu digali ya, puluhan tahun digali sampai kedalaman berapa meter, ribuan meter tidak ditemukan apa namanya perjalanan Nabi Musa ketika dikejar Firaun ya, Musa dan pengikutnya orang Yahudi. Ya paling tidak kalau secara logikanya kan, kalau kita misalnya pada saat itu tidak ada kendaraan transportasi jalan kaki ya, perjalanan dari istana Firaun dalam Surah Toha itu menuju Laut Merah itu kan tidak ditempuh sehari dua hari ya. Ya mungkin berminggu-minggu. Setelah berminggu-minggu secara naluri manusia, secara alaminya kan pasti istirahat dulu kan. Ya istirahat dulu misalnya di suatu tempat. Nah, ketika istirahat dengan jumlah rombongan yang banyak, pimpinan Nabi Musa,
Kita buat berapalah rombongan ya. Nabi Musa sebagai pimpinan Yahudi pada saat itu mungkin kita buat ribuan orang. Itu pasti kan mendirikan kemah-kemah ya. Mendirikan kemah-kemah ya, kemudian membangun dapur darurat mungkin untuk makan ya. Apa membuat tempat apa namanya? Tempat pertemuan. Ya, karena kan sebelum sampai ke apa? Ke Laut Merah itu kan mereka istirahat dulu. Nah, ketika dieskavasi, digali dalam ribuan, sudah puluhan tahun, tidak ditemukan sisa-sisa peninggalan arkeolog tadi itu. Misalnya entah kemahnya, entah piringnya, apalagi entah fosil fosil manusia yang wafat ya tengkoraknya misalnya begitu kira-kira gitu ya, entah ada tulisan-tulisan tidak ditemukan puluhan tahun. Nah, digali ya, jadi sampai kesimpulan bahwasanya cerita Nabi Musa ini tidak pernah ada dalam dokumen sejarah. Tapi kebetulan Fir'aun itu ada memang dokumen sejarah. Kemudian dicarilah kira-kira kisah yang temanya sama dengan Nabi Musa. Itu Sargon. Nah, Sargon itu dia seorang bayi yang dihanyutkan ya di sungai. Ya kan peradaban sejarah kan di tengah-tengah itu juga ya. Dihanyutkan di sungai karena ada raja yang tidak suka. Sama kisah kayak Nabi Musa dalam surat Toha itu ya. Kemudian didapatkan istri Fir'aun kalau dalam Al-Quran. Kalau ini di Sargon itu, Sargon ditemukan tukang kebun. Yang akhirnya nanti dibesarkan, ya Sargon ini, apa namanya, Sargon ini menjadi seorang raja akhirnya gitu. Nah, jadi ini menjadi inspirasi mungkin dari para ahlul kitab. Apakah ini benar apa tidak? Ini kan kembali keimanan. Kalau kita berdasarkan keimanan, ya pasti cerita itu pasti benar. Tapi kalau merujuk kepada ilmu pengetahuan, nah ini agak sulit nih, ilmu pengetahuan. Kadang ilmu pengetahuan ini bisa menjadi kontroversi dalam keimanan atau bisa mengacak-ngacak keimanan. Tapi kita tidak buta juga dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu terus up to date dia, ya up to date sepanjang masa selama yang namanya kehidupan ini berlanjut. Nah, itu tadi tematik misal tentang Nabi Musa. Jadi kesimpulannya cerita Nabi Musa yang ada dalam sejarah ini hanya berupa moral saja ya. Moral apa sih itu? Moral tiran ya. Tiran bahwasanya dalam kekuasaan itu tidak boleh terlalu otoriter ya. Kayak Firaun itu kan tirani ya. Tirani itu kan menghilangkan kelas bawah dengan kelas bawah, proletar dengan borjuis. Ya, simbol borjuis di situ adalah bangsawan Firaun ya. Proletar ini orang-orang Yahudi yang ratusan tahun itu diperbudak. Nabi Musa itu sebagai contoh ya, simbol yang menghilangkan strata tadi itu, strata tiran ya, keadilan. Itu kan dia dalam surat Tuhan itu kan diperintahkan Allah kan dengan siapa namanya sepupunya Harun. Musa Harun selamatkan itu orang-orang Yahudi yang diperbudak oleh Firaun supaya tidak ada lagi tiran. Nah, bisa jadi kan disebutkan nanti dalam tesis tadi itu bahwasanya tidak ada dalam dokumen sejarah, tapi cerita Firaun ini adalah sekelas hanya sebagai simbolis ya, simbolis ajaran moral untuk keadilan manusia. Bahwasanya manusia ini semuanya egaliter, tidak ada yang harus diutamakan, mana yang lebih kelas rendah gitu. Atau cerita misalnya contoh Nabi Musa. Apalagi cerita misalnya apalagi tentang coba tengok YouTube ya. YouTube di bawah pohon sains. Ada seorang orang Indonesia, dia kuliah di apa? Kuliah di Amerika tentang sains. Adi Hidayat pernah menerangkan tentang tema hari kiamat. Hari kiamat bentuknya itu ketika ditiupkan trompet sangkakala itu bagaikan apa? Bagaikan trompet. Nah, tapi setelah kita melihat di bawah pohon sains, itu kadang kita harus mencerna itu. Sains mengatakan itu tidak berbentuk trompet, itu hanya memudahkan simplifikasi apa namanya ilmuwan-ilmuwan sains aja supaya manusia itu lebih apa namanya mudah memahami bentuknya kayak trompet. Nah, tapi Adi Hidayat mengatakan, oh, di dalam Al-Quran seperti kayak trompet itu. Ya kita misalnya yang pendukung Adi Hidayat mengatakan itu benar dalam Al-Quran. Tapi kan Al-Quran kan beda dengan sains. Nah, ini Abdul Muin Bayan ya, itu orang-orang sains asli itu. Nah, ini harus kita bisa mencermati ini gitu. Jadi masalah di tematik tadi, maka di RPSL, apa menjadi masalah di tematik ini? Nah, permasalahannya begini, ketika kita meneliti itu, kalau kita tidak memiliki ilmu yang otoritatif di bidangnya, ini menjadi sulit. Jadi kritik dia. Atau kita harus konsultasi dengan orang sains. Kayak tadi misalnya Adi Hidayat menjelaskan tentang
trompet tematiknya tentang trompet sangkakala. Dia kan otoritatifnya di bidang agama Al-Quran. Nah, itu harus ada konsultasi dulu tuh dengan yang namanya orang yang sains. Tidak bisa langsung kita berkesimpulan perspektif agama. Nah, ini kesulitannya dalam tematik itu. Atau paling tidak kita otoritatif di bidang dalam sains. Nah, ini permasalahan dalam tematik itu. Jadi kalau mau meneliti tafsir tematik, ya kita harus membuktikan misalnya tentang Fir'aun tadi atau tentang cerita Nabi Musa kepada orang-orang arkeolog. Bener nggak ada misalnya penggalian peninggalan Exodus itu. Kalau misalnya ada, baru kita tuliskan. Nah, itu permasalahan dalam tematik ya. Adanya apa namanya memiliki ilmu yang mapan untuk mengkritik atau paling tidak konsultasi kepada ahlinya lah kalau misalnya mau menunjukkan bukti-bukti sains. Apalagi misalnya tentang tema kaum Ad, kaum Samud. Nah, itu dalam Al-Quran ya. Kaum Ad, kaum Samud itu kan ada kota. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad irama zatil imad. Apakah kau tidak melihat Tuhanmu bagaimana dia eh, apa namanya mengazab orang-orang Ad. Yang orang-orang Ad ini memiliki ibu kota. Ibu kotanya itu sudah canggih, memiliki apa namanya tiang-tiang yang sangat tinggi. Itu kan harus dibuktikan itu. Apakah yang ada cerita dalam Al-Quran itu kota yang punya tiang-tiang tinggi itu ada di dalam faktanya? Bagaimana caranya? Ya arkeolog lagi kan. Harus dilakukan penggalian lagi. Ada nggak kota yang tertanam? Ada nggak kira-kira kota yang terbenam yang jutaan tahun yang lalu? Misalnya apalagi di Indonesia lah, Sundaland. Sundaland itu ada nggak? Sundaland. Sundaland itu ada apa tidak? Karena Sundaland ini ada terdapat di dokumennya Sokrates ya. Sokrates bayangkan Sokrates hidup sebelum Masehi. Sokrates sudah memprediksi ada suatu apa namanya kota yang sangat adil makmur kemudian tenggelam ya. Tenggelam. Kalau kita lihat itu memang ada kayak Sundaland. Nah, itu harus dibuktikan. Cara buktinya gimana? Mungkin melakukan penyelaman ya. Penyelaman ke dalam laut, benar nggak ada kota yang tenggelam di Sunda. Sundaland itu mulai dari Jepang sampai ke apa ya? Ke apa namanya? Nusantara kita ini ya. Jadi misalnya antara Kalimantan sama Jawa itu tidak dipisah Laut Jawa dulu, ada daratan di situ. Jadi Sundaland itu benua yang paling besar di masanya kalau ada yang disebutkan Sokrates ya. Jadi antara Pulau Kalimantan dengan Pulau Jawa itu tidak dipisah dengan yang namanya Laut Jawa, tapi ada daratan di situ. Itu yang tenggelam. Kemudian dengan Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa tidak ada Selat Sunda di situ, tapi ada daratan di situ. Itu yang tenggelam. Jadi daratan-daratan tenggelam itu ya, Selat Sunda, apa namanya Pulau Jawa sampai nanti ke Jepang. Jadi ada semacam daratan yang habis itu Sundaland. Ya sampai di film-film kan Hollywood kan jadi Aquaman itu ya. Ada kota di dalam kedalaman laut yang sangat dalam. Nah, tapi harus dibuktikan itu memang secara tematik ya. Nah, gitu juga lah maksud saya ketika mengkaji tafsir tematik. Jadi cerita-cerita dominan dalam Al-Quran itu harus dibuktikan dia. Dibuktikan dengan ilmu pengetahuan yang otoritatif. Kira-kira gitu ya. Silakanlah di closing statement atau ada tambahan, silakan. Kita ada waktu sekitar ya 10 menit. Kalau tidak ada closing statement, silakan. Baik. Em, Jazakumullah khair Ustaz atas tambahan dan ilmunya. Mohon maaf masih banyak yang harus direvisi Ustaz. Mungkin dari teman-teman yang lain apa ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada izin closing statement, ya mungkin ini saja makalah yang bisa kami sajikan di hadapan teman-teman semua. Sebelumnya kami mohon maaf apabila banyak kekurangannya. Insya Allah kami akan perbaiki untuk ke depannya. Terima kasih sudah menyediakan waktu untuk mendengarkan kami semua menyampaikan makalah, khususnya kepada Ustadz Zakaria, tambahan-tambahan ilmunya juga koreksiannya jazakumullah khair. Baik, mungkin ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya live ya. Tolong ketua kelas di screenshot, di share. Pak apa ketua kelas? Pak Puas ya.
Jamal, Pak Hasan. Jamal ya, Pak Jamal ya, ditunggu screenshotnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.